Pertemuan kelima, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah strategi atau metode yang digunakan guru dalam proses mengajar untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menarik, dan bermakna. Pendekatan ini merupakan kerangka umum yang menjadi pedoman bagi guru dalam mengimplementasikan metode-metode pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pendekatan pembelajaran bertujuan untuk menyediakan strategi yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang optimal, dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diinginkan. Manfaat pendekatan pembelajaran. 1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 2. Meningkatkan pemahaman materi karena metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Mengurangi kejenuhan belajar karena variasi dalam metode dan strategi. 4. Mengoptimalkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing. 5. Membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis. Ciri-ciri umum pendekatan pembelajaran. 1. Fleksibilitas dalam penggunaan metode dan teknik pembelajaran. 2. Keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Penyesuaian dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. 4. Tujuan yang jelas sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. 5. Berpusat pada siswa, sehingga siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. B. Pendekatan kelompok. Melibatkan siswa dalam aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya meningkatkan kemampuan sosial, komunikasi, dan kerjasama. Ada pembagian tugas dalam kelompok, kerjasama, dan diskusi. Contoh, diskusi kelompok, kerja proyek tim. Pandangan beberapa ahli yang menjadi dasar pendekatan kelompok. 1. Lev Vygotsky. Melalui konsep Zone of Proximal Development, ZPD, Vygotsky mengemukakan bahwa kolaborasi dengan orang lain dapat membantu siswa mencapai kemampuan yang belum dapat dicapai sendiri. Pendekatan kelompok memberi ruang bagi siswa untuk saling belajar. 2. Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura menunjukkan bahwa siswa belajar dengan mengamati dan meniru teman-temannya. Diskusi kelompok memberikan kesempatan untuk pengamatan dan pemodelan perilaku. Pendekatan edukatif menekankan pada pendidikan karakter dan pengembangan kepribadian siswa. Tujuan NAI untuk membentuk kepribadian siswa yang berkarakter dan bermoral, mengembangkan nilai-nilai positif dan pendidikan karakter. Contoh, pembelajaran nilai moral, pembelajaran etika. Pandangan beberapa ahli yang menjadi dasar pendekatan edukatif. Albert Bandura. Melalui pembelajaran sosial, Bandura menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengamatan model atau contoh. Pembelajaran yang berfokus pada nilai dan moral sangat didukung melalui pendekatan edukatif ini. 2. Benjamin Bloom. Melalui taksonomi Bloom, ia menunjukkan bahwa pembelajaran bukan hanya soal kognitif, tapi juga afektif, yang melibatkan pengembangan sikap dan nilai melalui pendekatan edukatif. Pendekatan saintifik. 1. Pengertian pendekatan pembelajaran saintifik. Pendekatan pembelajaran saintifik adalah metode yang mengintegrasikan langkah-langkah ilmiah dalam proses pembelajaran, seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil. Pendekatan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan objektif pada siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang aktif dan eksploratif. Pendapat ahli. A. Robert Gagne. Gagne mengembangkan teori kondisi belajar yang melibatkan langkah-langkah ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan evaluasi. Menurutnya, pembelajaran saintifik mempersiapkan siswa untuk berpikir logis dan sistematis. B. John Dewey. Sebagai pendukung metode ilmiah dalam pendidikan,
Dewi percaya bahwa siswa harus dilibatkan dalam aktivitas seperti observasi dan eksperimentasi untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran saintifik. A. Berbasis eksperimen dan penyelidikan. Pembelajaran didasarkan pada kegiatan eksperimen, investigasi, atau penelitian kecil. B. Proses pembelajaran sistematis. Langkah-langkah pembelajaran diatur secara runtut dan logis. C. Berpusat pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk berpikir kritis dalam memahami konsep. D. Mendorong kreativitas dan inovasi. Siswa didorong untuk menemukan solusi yang kreatif berdasarkan data yang ada. E. Interaksi antar siswa dan guru. Pembelajaran berbasis diskusi dan interaksi aktif antara siswa dan guru. Tujuan utama pendekatan pembelajaran saintifik. A. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. B. Melatih keterampilan memecahkan masalah berdasarkan data dan bukti. C. Menumbuhkan sikap ilmiah dan rasa ingin tahu yang tinggi. D. Mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis. I. Mengembangkan kemampuan komunikasi dalam menyampaikan hasil belajar atau penemuan. 5. Manfaat pendekatan pembelajaran saintifik. A. Meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa lebih terlatih dalam berpikir kritis, analitis, dan kreatif. B. Mengembangkan sikap inquiry. Meningkatkan rasa ingin tahu dan minat untuk mencari tahu lebih dalam tentang suatu hal. C. Memupuk kebiasaan ilmiah. Siswa terbiasa melakukan kegiatan ilmiah yang objektif dan berbasis data. D. Meningkatkan kemampuan sosial. Melalui diskusi dan komunikasi hasil, siswa mengembangkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Kekuatan pendekatan pembelajaran saintifik. A. Mendorong pemahaman mendalam, membantu siswa memahami materi secara mendalam dan aplikatif. B. Mengembangkan kemampuan problem solving. Pendekatan ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara logis. C. Mengasah keterampilan berpikir kritis. Langkah-langkah saintifik membantu siswa untuk berpikir analitis dan kritis. E. Peningkatan motivasi belajar. Kegiatan berbasis proyek dan eksperimen meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Kelemahan pendekatan pembelajaran saintifik. A. Memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Pembelajaran berbasis eksperimen seringkali memerlukan waktu, peralatan, dan bahan yang cukup. B. Kesulitan dalam evaluasi. Evaluasi hasil belajar mungkin lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan hasil akhir tetapi juga proses. C. Tidak cocok untuk semua materi. Beberapa topik mungkin tidak dapat diterapkan dengan pendekatan saintifik karena keterbatasan dalam eksperimen. D. Memerlukan keterampilan guru yang tinggi. Guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang metode ilmiah untuk membimbing siswa. 8. Model-model pendekatan pembelajaran saintifik. A. Model pembelajaran berbasis inquiry, inquiry-based learning. Siswa diharapkan untuk menyusun pertanyaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. B. Model pembelajaran berbasis proyek, project-based learning. Siswa mengerjakan proyek tertentu berdasarkan topik pelajaran untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan. C. Problem-based learning, PBL. Pembelajaran yang dimulai dari suatu masalah nyata yang harus dipecahkan oleh siswa. D. Eksperimen atau penelitian. Melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian atau eksperimen untuk memvalidasi konsep. E. Model pembelajaran discovery learning. Mendorong siswa untuk menemukan dan membangun sendiri pemahaman melalui eksplorasi. 9. Penerapan dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, guru dapat menerapkan pendekatan saintifik dengan beberapa langkah berikut. A. Mengamati, observing, mengajak siswa mengamati fenomena atau masalah yang terjadi di sekitar. B. Menanya, questioning, membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan yang relevan terkait fenomena. C. Mencoba, experimenting,
memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen atau percobaan. D. Menalar, reasoning, mengajak siswa untuk menganalisis hasil percobaan atau data yang diperoleh. E. Mengomunikasikan, communicating, siswa menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan yang mereka peroleh. Pendekatan berbasis masalah. 1. Pengertian pendekatan pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah, PBL, adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang konsep dan keterampilan yang relevan. Dalam PBL, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan terbuka, dengan guru sebagai fasilitator atau pendamping. Pendapat ahli A. Howard Barrows. Barrows mengembangkan pendekatan problem-based learning di bidang medis. Ia percaya bahwa pembelajaran berbasis masalah membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. B. David Kolb. Kolb juga mendukung pendekatan berbasis masalah dengan experiential learning cycle-nya, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung yang melibatkan identifikasi dan penyelesaian masalah. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran berbasis masalah. A. Pembelajaran berbasis masalah nyata, masalah yang disajikan bersifat kompleks dan relevan dengan kehidupan nyata. B. Penyelesaian masalah secara kolaboratif, siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah. C. Pembelajaran mandiri, siswa bertanggung jawab untuk mencari dan mengelola informasi yang diperlukan. D. Guru sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pendamping yang membimbing proses belajar, bukan sebagai penyedia jawaban. E. Proses refleksi dan evaluasi, siswa didorong untuk merefleksikan proses dan hasil belajar. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran berbasis masalah. A. Berbasis masalah nyata, masalah yang dihadirkan kompleks dan relevan dengan kehidupan siswa. B. Siswa. Sebagai pusat pembelajaran, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. C. Pengembangan keterampilan kolaborasi, siswa belajar dalam kelompok dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah. D. Menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis, siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. E. Pembelajaran yang dinamis dan fleksibel, PBL tidak terbatas pada satu jawaban, melainkan terbuka untuk berbagai kemungkinan solusi. Tujuan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Manfaat pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Kekuatan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Kelemahan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Model-model pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah penerapan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Intinya, pendekatan ini menunjukkan cara-cara berbeda dalam membangun pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pendekatan humanistik menekankan aspek pengembangan diri dan hubungan personal. Pendekatan saintifik dan inquiry berfokus pada proses ilmiah dan eksplorasi. Sementara PBL dan eksperimen lebih berorientasi pada pemecahan masalah nyata dan pengalaman langsung. Penggunaan yang tepat dari masing-masing pendekatan bergantung pada kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia.